Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, melanjutkan pada video sebelumnya, masih dalam program Microsoft Office Word. Ini kita akan buka Microsoft Office Word-nya. Double klik pada icons. Ya, udah masuk ya. Di sini saya contohkan, saya bikin dokumen baru. Tinggal klik saja. Nah, kita masuk pada dokumen baru. Silakan kalian ketikkan apapun di sini ya. Ini ada kursor namanya untuk di awal kata. Contoh, saya mau bercerita saja. Oke, contoh seperti itu kawan-kawan. Kalian tinggal ketik saja. Nah, tipsnya adalah apabila kalian ngetik untuk menghapus satu karakter ke belakang, tentu kalian tinggal tekan backspace. Contoh seperti itu ya. Nah, maaf, kalau mau menghapus maafnya pakai backspace, maka kursornya ada di depan. Di sini kursornya huruf F, huruf A, M yang terhapus. Nah, itu kalau pakai backspace. Untuk menghapus ada dua, bisa pakai backspace dan juga bisa kita pakai tombol delete. Bedanya kalau tombol delete, yang dihapus adalah satu karakter yang di depan. Yang di depan itu kan sesuatu yang belum kita klik, yang belum kita ketik ya. Kalau di sini kursornya berarti masih kosong. Nah, kalau kursornya berada di sini misalnya sebelum saya, maka huruf S, A, Y, A itu adalah yang di depan kursor. Nah, maka kalau tekan delete, maka yang terhapus adalah huruf S, A, Y, A. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi kalau backspace itu menghapus ke belakang, saya, maka terhapus. Kalau pakai tombol delete, maka yang terhapus adalah sedang yang ada di depan. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Oke. Kalau untuk menghapus satu kata secara cepat, kalian kombinasikan dengan tombol kontrol. Contohnya saya, kalau seperti ini kan kelamaan ya, ada beberapa kali tekan itu. Tapi kalau dengan tombol kontrol plus backspace, maka satu kata akan dihapus secara cepat. Nah, itu tipsnya juga supaya bekerja untuk lebih cepat. Begitu juga dengan delete. Kalau untuk menghapus satu kata karakter yang ada di depan, kalau seperti ini itu kelamaan ya. Nah, kalau teksnya panjang kan lumayan tuh, berapa kali tekan tadi? Ada 4, 5, 6, ada itu hurufnya ada 6 huruf, satu spasi, berarti ada 7 kali 7 kali delete. 7 kali tekan delete, maka untuk menghapus itu. Tapi kalau kalian kombinasikan dengan tombol kontrol pada keyboard, kontrol delete, maka satu kata yang ada di depan akan dihapus semua. Nah, itu kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya untuk baris baru, ini titik, kita tekan enter, maka kita akan turun ke bawah. Contoh saya akan seleksi saja semua. Copy, paste. Nah, Ctrl V itu untuk paste. Itu kawan-kawan ya. Nah, untuk mengedit ini bisa kalian lakukan fontnya di sini ya. Untuk alinea kalian lakukan di sini. Tinggal dicoba saja. Untuk bullet dan numbering itu di sini. Contoh kalau mau bikin number di sini, ini nomor 1 misalnya, kalian blok saja, kalian pilih number 1. Nah, untuk di bawahnya kalian tinggal pakai saja format painter. Atau kalau mau cepat tadi ini mau nomor semua, tinggal blok semua, tinggal bikin nomor, maka dia secara otomatis. Nah, pada video yang akan datang untuk bagaimana mengedit skripsi yang baik itu semua sudah saya jelaskan ya kawan-kawan ya. Ini bagian dasar saja yang tidak saya jelaskan pada video-video itu. Nah, selanjutnya ada beberapa tips yang kalian mungkin suka membuat makalah yang sumbernya itu dari internet, copy paste dari internet. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, ini saya jelaskan bagaimana supaya lebih rapi. Tidak mengajarkan kalian instan seperti itu ya, semua sumber dari internet. Saya berharap kalau nyusun makalah ya usahakanlah dari sumber-sumber buku, memang disusun kalimat per kalimat, kata per katanya dari bahasa kalian sendiri. Nah, tapi kalau kalian mengambil atau mengutip sesuatu dari internet, saya coba buka internet ya. Saya coba ambil satu dokumen dari internet, atau misalnya tentang ilmu manajemen misalnya. Saya ingin cari pengertian manajemen menurut para ahli ya, seperti itu ya. Tinggal tekan enter. Nah, maka akan muncul ya pengertian manajemen menurut para ahli. Nah, kalian tinggal klik dokumennya. Nah, ini ya muncul seperti ini. Nah, kalian mau ambil mana teksnya? Ini misalnya. Nah, ini tinggal klik, tahan, blok sampai sini, lepas.
kemudian klik kanan, pilih salin atau Ctrl C ya untuk copy ya. Klik kanan, salin ya, atau Ctrl C sama saja. Nah, selanjutnya kembali ke Microsoft Office Word. Nah, biasanya kalian tinggal lakukan Ctrl V saja ya. Nah, tinggal Ctrl V seperti itu ya, kelihatan rapi juga sih. Nah, saran saya adalah ketika kalian mengambil sumber dari internet, apalagi copy paste-nya seperti itu, ini kan sebenarnya ada include HTML-nya sebenarnya, bahasa pemrograman internet kalau kita copy langsung seperti tadi. Nah, supaya yang kita butuhkan hanya teksnya saja kawan-kawan. Nah, supaya teksnya itu sama dengan sumber teks kita, maka kalian pastenya jangan paste yang seperti biasa. Kalian pilih paste dengan opsi yang berbeda. Di sini ada 3 opsi paste-nya. Paste yang pertama, opsinya adalah keep source formatting. Jadi kita pertahankan sumbernya, format yang dari sumbernya. Ya, sumbernya tadi kan seperti ini nih. Nah, kita pertahankan. Yang kedua adalah kita lihat di sini. Yang kedua, nggak muncul tabsnya. Itu merge formatting. Merge itu ada gabungan. Formatnya itu digabung dengan format. Jadi sumber tadi pertahankan sedikit. Format Word kita ini juga digabungkan gitu. Nah ini. Yang terakhir adalah keep text only. Nah, pertahankan teksnya saja. Nah, jadi teksnya saja yang kita pertahankan. Nah, jadi 2 opsi ini menjadi penting ya. Ini bisa kita pakai. Ini juga lihat bedanya. Nah, kalau ini lihat yang birunya masih ya, manajemen strateginya itu masih biru dan baris bawah. Nah, tapi kalau text only itu enggak, karena memang dianggap ya teks saja. Tidak ada embel-embel dari sumbernya, itu enggak akan include karena kita hanya butuh teksnya saja. Nah, ini saran saya, kamu pakai text only saja kalau memang mau paste teks dari web atau dari internet. Kita pakai text only saja. Nah, kalau seperti ini ya seperti ketikan kalian sendiri, kalian tinggal atur saja paragrafnya, alineanya, nah normal, no spasi seperti itu. Nah, di sini ada 1 karakter enter ya atau baris baru. Nah, seperti itu kawan-kawan, jauh lebih mudah dan ini persis seperti ketikan kalian sendiri. Nah, selanjutnya bisa kalian atur hurufnya, besar hurufnya dan lain sebagainya. Itu kawan-kawan ya, kalau mengambil sumber dari internet. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dokumen. Nah, sering sekali apabila kalian bekerja tidak dengan satu komputer, artinya kalian mungkin ya pinjam komputer teman nih. Nah, suatu saat kalian akan mencetak di tempat fotokopian. Nah, di tempat fotokopian kita nggak tahu dia pakai Office versi berapa. Biasanya tempat rental itu ya komputer-komputer jadul yang mereka pakai dokumen atau office jadul juga. Nah, oleh karena itu untuk mempertahankan dokumen kalian supaya tetap sama dengan aslinya ketika kalian bekerja dengan versi yang lebih tinggi. Nah, maka ketika melakukan save, formatnya kalian ubah. Kecuali kalian yakin komputer kalian sendiri, ada printer sendiri, atau kerjaan di kantor misalnya, ini pasti kerjaan di laptop ini dan printernya pun printer di sini, ya itu nggak masalah. Nah, tapi bagi yang sering berpindah-pindah, mengerjakan kadang di komputer teman, kadang ngeprintnya di percetakan atau di fotokopian, nah maka tips ini mungkin sangat penting sekali agar kalian nggak repot untuk editing lagi, karena dengan versi yang berbeda kadang spasinya ini menjadi gabung. Ketika dicetak baru kelihatan, perasaan tadi pas edit ini sudah benar semua, tapi kok kenapa seperti ini, kok jadi berantakan lagi. Nah, itu biasanya karena ada perbedaan versi dari program Microsoft Office Word-nya. Oleh karena itu sarannya adalah kalian masuk ke menu file, kalian pilih save karena ini belum ada nama dokumennya. Kalau save pun kita akan masuk ke dalam kotak dialog yang baru. Tapi kalau sudah ada nama filenya, untuk masuk ke dalam kotak dialog yang baru, kalian pilih save as. Jadi beda save dan save as. Kalau save ini hanya untuk mengupdate saja dengan nama file yang sama dan tempat yang sama. Tapi kalau save as, meskipun sudah ada namanya, kalian mungkin mengganti namanya atau mengubah tempatnya. Nah, itu bisa, dia akan muncul kotak dialog yang baru. Saya pilih save as saja di sini. Selanjutnya saya pilih mungkin saya mau nyimpannya di My Document. Nah, kita pilih My Document, atau kalau kalian punya flash drive ya mungkin flash drive kalian ada di mana, kalian pilih drive flash drive-nya. Sudah masuk My Document. Selanjutnya saya ingin ini tadi pengertian manajemen ahli, pengertian manajemen para ahli misalnya. Kalau sudah di save as type-nya atau tipe penyimpanannya,
Jangan Word dokumen. Kalau Word dokumen ya berarti sesuai dengan versi Office kalian. Di sini Office 2019, maka ya versi Office 2019. Ini kita ganti. Kalian lihat di sini ada banyak tipe ya. Kalau kalian pakai Word 97 2003, fitur-fitur yang ada di 2019 maka akan dikompres menjadi fitur yang ada di 2003. Nah, kalau ada yang tidak support, maka dia akan dikembalikan kepada fitur Office 2003. Nah, supaya tetap bertahan, kalian bisa pilih PDF ya. PDF itu nggak bisa diedit, hanya dibaca saja. Kalau saya sarankan, kalian ubah menjadi rich text format. Rich itu kaya, text itu ya text, format itu format. Jadi kaya format. Nah, jadi ya banyak format pun bisa kalian simpan. Nah, seperti itu ya. Kalian pilih rich text format seperti ini. Nah, mungkin kekurangannya adalah memang karena dia banyak format yang bisa dipertahankan sehingga filenya menjadi lebih besar. Nah, kalau dokumen biasanya cuma 100 KB, paling banter 500 KB, atau paling besar maksimal 1 MB ya. Nah, kalau dengan RTF atau Rich Text Format ini bisa jadi yang 1 MB tadi menjadi 3 atau 5 MB kawan-kawan. Memang kelipat ukuran filenya jauh jadi besar. Tapi saya rasa itu tidak jadi masalah ketimbang dokumen kita menjadi berantakan, dan media penyimpanan sekarang kan sudah sangat besar-besar, jadi tidak pengaruh. Nah, ini mungkin tipsnya, kalian ubah formatnya seperti itu. Selanjutnya kalian klik save ya. Nah, kalian juga bisa memasang password pada dokumen kalian. Nah, ini penting apabila dokumennya ini nggak boleh ditiru, apalagi di tempat umum ya, misal di kantor, PC kantor, kalian ngetik, misalnya jual beli tanah, terus takut dilihat orang, dibuka-buka orang dokumennya. Nah, kalian pasang saja password. Bagaimana cara memasang password? Masih di dalam kotak dialog ini kawan-kawan, tadi Rich Text Format. Masih di dalam kotak dialog ini, kalian masuk ke menu tools di sini. Ya, masih dalam kotak dialog ini, kalian pilih general option. Nah, kalian masuk ke general option. Nah, maka di sini akan dibawa lagi ke dalam kotak dialog general option. Di sini ada file enkripsi ya. Nah, password to open. Nah, open ya. Jadi ketika dibuka, nah akan tampil kotak dialog untuk masukkan password dulu supaya bisa terbuka. Nah, kalian silakan masukkan passwordnya. Passwordnya apa misalnya? Oke, ada 4 digit saja. Selanjutnya file sharing option for this document. Password to modify. Jadi ini kalau mau dibagi ke orang lain atau mau dimodifikasi, kalian enkripsi lagi. Nah, saya rasa kalau buka saja nggak bisa, apalagi untuk ngedit ya. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Kalau mau dilapisi lagi untuk keamanannya boleh, tapi kalau seorang sudah buka, dia nggak bisa mengubahnya kawan-kawan. Nah, itu kalau dia ada mau perubahan, maka dia harus masukkan password. Nah, atau kalian password opennya nggak usah diisi, tapi password modify-nya yang diisi. Jadi misal skripsi kalian, silahkan dibuka, tapi kalian nggak bisa edit apapun. Nah, boleh juga. Kalau ini saya contohkan untuk membuka saja, nggak usah pakai password. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, jangan lupa ulangi password yang tadi untuk konfirmasi. Kita OK lagi. Kalau sudah kita tekan save. This document is password protect. Saving this document in format other than Word document will result in the loss of this protection. Do you want to continue? No ya, sorry. Berarti kita nggak bisa pakai RTF dan kita proteksi. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau pakai RTF itu nggak bisa kita tambahkan yang tadi password ya. Nah, kalau mau RTF ya berarti biasa saja, nggak usah dikasih password. Tapi kalau mau dikasih password, kita harus ubah dulu. Kita ubah formatnya menjadi formatnya Word, ya nggak bisa pakai RTF seperti itu. Ini saya pakai Word dokumen saja. Tapi kalau mau menyimpan supaya formatnya nggak berubah-ubah tadi, kalian paham ya, kalian ubah dulu menjadi RTF atau Rich Text Format, pilih di My Dokumen, klik Save, seperti itu kawan-kawan. Tapi kalau untuk memasang password kita nggak bisa pakai RTF, kita ubah dulu menjadi Word dokumen karena miliknya Word. Selanjutnya masuk menu Tools, General Opsi, masukkan passwordnya, konfirmasi, Tools, General Opsi, sini saya pasang passwordnya. Oke, sudah tadi ya. Nah, kalau sudah kita save. Nah, ini kata manajemen, nama filenya. Contoh ini saya close dulu, saya close.
Nah, bedanya close dengan exit, kalau close itu dokumen yang sedang terbuka tertutup tapi tidak keluar dari aplikasinya. Tapi kalau exit ya selain filenya tertutup dan kita juga keluar dari aplikasi tersebut. Itu beda close dan exit kalau tutup di sini ya, di pojok kanan atas. Selanjutnya kita open, ini sudah ada ya. Kita klik saja manajemen. Nah, lihat kita nggak bisa masuk sebelum kita memasang password yang benar. Contoh saya pasang password yang salah, nggak bisa terbuka kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. File, manajemen, selanjutnya saya kasih password yang benar. Oke, semua sudah terbuka lagi. Nah, itu mungkin tips kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kurang. Apabila kecepatan juga mohon maaf, karena ini video kan enak. Apabila kecepatan kalian tinggal mundur saja beberapa step ke belakang dan diperhatikan pelan-pelan. Tapi kalau live belajar di kelas itu memang agak repot. Ketika saya terlalu cepat seperti ini, kalian nggak punya ini ya, nggak punya memori untuk menyimpan, untuk mereplay ke belakang. Tapi kalau video secepat apapun saya yakin akan bisa kalian kejar, karena cepat ya, mundur lagi ke belakang, cepetan mundur lagi ke belakang. Itu mungkin kelebihan apabila kita menggunakan media yang seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.